Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri tentunya kembali menjumpai Anda dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas info-info menarik berkaitan dengan pemilu. Dan kali ini tema kita adalah mengawal suara pemilu 2024. Dan pemirsa, perlu diketahui memang pemilu 2024 di Indonesia ini tentu menjadi langkah penting dalam perjalanan demokrasi kita. Dan kemarin kita sudah melaksanakan pemilu serentak pada 14 Februari 2024. Tentu dengan beberapa tahapan yang sudah dilakukan. Dan saat ini juga tengah berlangsung proses perhitungan suara di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, akan mengawal suara pemilu di 2024. Sebelum itu juga pemirsa, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Pak Fahamsyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, sehat selalu. Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat terus. Alhamdulillah sehat terus. Ini kayaknya lagi sibuk-sibuknya Pak. Lagi full Pak. Iya, lagi full ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Dan pemirsa TVRI Bengkulu hari ini juga sudah hadir di studio TVRI Bengkulu Bapak Mardansyah selaku akademisi dari UNPAS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi aktivitas lancar dari kampus ya? Dari kampus Langsung ke sini. Baik, terima kasih sudah hadir. Nah, berkaitan dengan tema kita pada hari ini Pak, membahas bagaimana kita mengawal dari suara pemilu 2024. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, 14 Februari kemarin kita sudah melaksanakan pemilu serentak. Nah, mungkin sedikit informasi atau mungkin disampaikan dari Pak Fahamsyah terkait dengan pemilu yang sudah kita laksanakan, kondisi sekarang atau apa yang sedang dilakukan saat ini dari Bawaslu sendiri. Oke, kalau dari Bawaslu kita sedang melakukan pengawasan di seluruh tahapan ya. Kemarin kita waktu hari H itu melakukan pengawasan di seluruh TPS, ada 6.210 TPS yang diawasi oleh Bawaslu yang tersebar di 10 kabupaten kota. Kita punya 6.210 PTPS, pengawas TPS kita yang menunggui dari awal sampai akhir di TPS-TPS yang ada di Bengkulu. Terus hari ini kan sedang pleno di tingkat PPK, berarti ada Panwascam yang juga sedang melakukan pengawasan, mendampingi kawan-kawan PPK lah yang sedang melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terus kita juga terus memantau pergerakan kawan-kawan yang sedang melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu. Terus kemudian ya banyak, pokoknya kita sampai selesai kita awasi semua. Seperti yang pernah kami sampaikan waktu itu bahwa Bawaslu mengawasi seluruh tahapan yang dilakukan oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu di KPU. Jadi di seluruh jajaran kita awasi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai fase ini, kita berharap di seluruh pleno di semua tingkatan itu berjalan lancar. Kemudian tidak ada kendala-kendala yang berarti. Kemudian suara yang kemudian lahir dari TPS-TPS itu bisa dijaga sampai ditetapkan nanti di pleno di tingkat provinsi. Mungkin itu. Artinya memang tugas dari Bawaslu itu sendiri untuk mengawasi gitu ya, dan memang saat ini dalam tahapan untuk mengawasi di kecamatan. Betul. Mungkin dari Pak Mardansyah juga melihat ini kita sudah melaksanakan pesta demokrasi kemarin 14 Februari. Ini dari kacamata akademisi sendiri melihat bagaimana proses yang sudah dilakukan saat ini Pak. Kalau kita melihat proses yang dilaksanakan 14 Februari kemarin itu berjalan dengan lancar secara demokrasi. Kenapa? Karena kami melihat bahwasanya memang ya antusiasme masyarakat untuk melaksanakan pencoblosan itu sangat luar biasa. Saya sendiri terlibat kemarin. Saya selaku ketua KPPS TPS 17. Luar biasa, ini sebagai panitia juga di situ. Saya sebagai ketua KPPS-nya. Saya melihat antusias masyarakat ini sangat luar biasa. Tinggi ya? Hampir di TPS saya itu hampir 85%. 85%. Ya DPT dengan kehadiran daripada masyarakat itu. Jadi luar biasa, alhamdulillah. Kami sangat memberi apresiasi yang tinggi kepada KPU selaku pihak penyelenggara
itu telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan baik, dengan tepat waktu, dengan cermat. Tapi paling tidak memang ada beberapa yang katakanlah human error lah. Ya. Kita harap maklum proses itu memakan waktu yang sangat mepet, sangat sedikit waktunya, karena mulai dari pagi tanggal 14 Februari itu jam 7, istirahat jam 12 sampai lanjut maghrib sampai malam, bahkan Sampai siangnya lagi. Sampai besoknya penghitungan di TPS saya, katakanlah ini sebagai sampel contoh, itu menghitung itu dimulai pukul 16.30 Siang. siang. Sore. Baru mulai melaksanakan perhitungan suara. Karena harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum itu kita buka, kita hitung secara bersama-sama. Jadi kami selaku akademisi mengatakan bahwa sangat memberikan apresiasi kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan jajaran sampai ke bawah. Ya, artinya memang dari Pak Mardansyah sendiri melihat ini hampir dilakukan dengan baik gitu ya, dengan lancar, dengan pelaksanaan 14 Februari kemarin, dengan antusias dari masyarakat juga luar biasa gitu ya. Dari sampel sendiri tadi disampaikan oleh Pak Mardansyah, hampir 80% ini masyarakat juga turut hadir untuk memberikan suara mereka. Nah, kalau kita bicara juga bagaimana cara kita mengawal suara pemilu 2024, seperti disampaikan tadi oleh Pak Pamsa, bahwa sekarang masih dalam tingkat kecamatan. Ya. Ini memang masih bakal terus berlanjut nanti hingga ke tingkat pusat gitu ya Pak. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh Bawaslu apa saja memang yang perlu diawasi, memang perlu kita kawal agar suara ini bisa sampai ke pusat dengan baik nih nanti ke depan. Ya, kalau Bawaslu begini kan 6.210 TPS yang diawasi oleh BTPS itu kan kita mendapatkan salinan C, C hasil ya. Salinan C1 hasil itu kemudian diberikan satu rangkap kepada PTPS. Mungkin Pak KPPS kan tahu nih, selain akademisi beliau KPPS. Di situ kan ada satu salinan, dan satu salinan itu kemudian dibawa ke kabupaten, ke Bawaslu kabupaten untuk dilakukan scan dan file foldernya itu dikirimkan ke Bawaslu. Setelah selesai di kabupaten, kemudian dikirimkan ke Bawaslu provinsi, dan hari ini sudah di Bawaslu provinsi. Itulah yang kemudian kita ingin memastikan bahwa semua hasil yang ada di tingkat TPS itu tidak ada perubahan. Jadi memang betul-betul suaranya seperti itulah di TPS, seperti itulah yang kemudian ditetapkan. Nah, kalau kemudian terjadi ada, ya maklum human error, kita melihat kan masih ada, karena di tengah situasi menghitung 5 pemilihan itu juga tidak gampang kan, menyalin dan lain itu juga tidak mudah, walaupun satu salinan itu kan juga banyak. Nah, karena banyak di C Plano juga banyak yang harus ditulis pakai teli dan lain-lain kan begitu. Maka mungkin ada salah tulis atau apa, itulah yang kemudian dikonfrontir pada pleno di tingkat kecamatan. Basis kita C1 kemudian menjadi bahan kawan-kawan Panwascam, hasil dari PTPS kemudian menjadi bahan pembanding di tingkat pleno di tingkat kecamatan. Itu untuk memastikan bahwa suara yang ada di TPS itu sama dengan suara yang kemudian ada di Panwascam, di PPK yang diplenokan diawasi oleh Panwascam. Dan kemudian nanti hasil dari Panwascam kan kemudian dibawa ke pleno kabupaten. Nah, Bawaslu kabupaten juga mengawasi bahwa C1 di tingkat TPS, kemudian yang sudah diplenokan mungkin nanti ada D, namanya formulir D di tingkat kecamatan, kemudian akan ada DB nanti hasilnya di tingkat kabupaten. Itu ya linear sama. Sama, kemudian sampailah ke kabupaten, sampai ke provinsi, bahkan sampai rekapitulasi nasional untuk pemilihan suara, surat suara untuk pemilihan presiden misalkan, BPWP dan DPR RI. Jadi sebenarnya tetapkan secara nasional. Artinya tidak ada yang dirugikan atau merugikan lah. Jadi suaranya sama yang hasilnya di TPS dengan hasil yang ditetapkan di seluruh jenjang. Ya, jadi memang harus betul-betul dipastikan dari tingkat dasar hingga nanti bagaimana ini sampai di tingkat pusat ini betul-betul sama hasilnya. Baik, kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Berendo.